Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik Khairuddin, kelas 11 MIPA 6. Apa itu minyak bumi? Proteolum atau minyak bumi merupakan campuran dari berbagai sisa hidrokarbon cair atau suatu senyawa kimia yang mengandung hidrogen dan karbon yang terbentuk secara alamiah di cadangan bawah tanah dalam batuan sedimen. Minyak bumi dibagi menjadi 6. 1. Komponen minyak bumi. 2. Proses terjadinya. 3. Pengolahan minyak bumi. 4. Bensin. 5. Produk hasil pengolahan dan manfaatnya. 6. Dan dampak pengolahan. 1. Komponen minyak bumi. A. Hidrokarbon. Naftana adalah senyawa hidrokarbon yang mempunyai satu atau lebih ikatan rangka pada karbonnya. Aromatik, hidrokarbon yang tidak tersaturasi memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzima. Parafin alkana, parafin adalah senyawa hidrokarbon yang mengandung rantai lurus atau bercabang yang molekilnya hanya terdiri atas atom. Dan aspaltena, sisa-sisa. B. Unsur kimia. Oksigen terbentuk karena kontak yang cukup lama antara minyak bumi dengan atmosfer di udara. Kandungan belerang yang tinggi. Kandungan nitrogen banyak terdapat pada fraksa titik tinggi. Unsur lain, logam-logam seperti besi, tembaga, terutama nikel dan vanadium. 2. Proses terjadinya minyak bumi. Terbentuknya minyak bumi. Minyak bumi terbentuk dari penguraian senyawa-senyawa organik dari jasad mikroorganisme jutaan tahun yang lalu di dasar laut yang ditimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Dan bersamaan dengan proses tersebut, bakteri pengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon sehingga terbentuk minyak bumi. Ganggang hidup di danau tawar juga di laut, mengumpulkan energi dari matahari dengan fotosintesa. Ganggang yang mati akan terendapkan dan terkumpul di bagian dasar bercampur dengan batu lempung membentuk batuan induk atau scourge rock. Scourge rock terkubur di bawah batuan-batuan lainnya. Proses penguburan berlangsung jutaan tahun, tertutup salah satunya oleh batuan reservoir. Karena adanya gradien geotermal satu batuan induk semakin panas dari proses pemasakan. Source rock karbon atau karbon terkena panas dan bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrokarbon. Minyak HC atau bermigrasi dari batuan. 3. Pengolahan minyak bumi. Tahap 1. Proses distilasi atau penyulingan minyak bumi. Memanaskan minyak bumi pada suhu 400 derajat Celcius, kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionasi di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Komponen titik didih lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun. Komponen titik didih lebih rendah akan menguap dan naik selalu mensungkup yang disebut sungkup gelembung. Semakin ke atas, maka suhu semakin rendah, sehingga komponen titik didih lebih tinggi naik, akan mengumpul dan terpisah. Komponen titik didih lebih rendah akan terus naik, demikian seterusnya, sehingga komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen pada suhu kamar. Tahap kedua, cracking atau pemecahan. Terdapat 3 cara proses cracking. 1. Cara panas. 2. Cara katalis. 3. Cara hidrogen. Ekstraksi adalah pembersihan produk dengan pelarut. Kristalisasi adalah proses pemisahan produk melalui titik cairnya. Tethering adalah proses pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Blending adalah proses pencampuran bahan-bahan aktif. 4. Hasil sampel. Bensin. Bensin merupakan fraksi minyak bumi yang mengandung senyawa N-heptana dan isoktan. Umumnya adalah bahan bakar kendaraan bermotor. Kualitas bensin ditentukan oleh bilangan oktan, yaitu bilangan yang menunjukkan jumlah isoktan dalam bensin. Bilangan oktan adalah ukuran kemampuan bahan bakar mengatasi ketukan ketika terbakar dalam mesin. Pertamina meluncurkan produk bensin ke pasar dengan 3 nama, yaitu Premium dengan bilangan oktan 80-88, Pertamax dengan bilangan oktan 992, Pertamax Plus dengan bilangan oktan 95. Baru-baru ini muncul Pertalite yang merupakan hasil percampuran bahan bensin dan Pertamax serta penambahan zat adiktif EcoSafe untuk meningkatkan angka oktan. 5. Produk hasil pengolahan dan manfaatnya.
Produk hasil pengolahan bermanfaatnya: 1. LNG (Liquefied Natural Gas), 2. Naphtha, 3. Gasolin atau bensin, 4. Kerosin atau minyak tanah, 5. Minyak solar atau minyak diesel, 6. Minyak pelumas, dan 7. Residu minyak bumi yang terdiri dari parafin dan aspal. 6. Dampak pengolahan. Dampak pengolahan bagi kehidupan. 1. Karbon monoksida adalah gas beracun yang dapat mengganggu kerja hemoglobin dalam mengikat oksigen dalam tubuh dan dapat berujung pada kematian. 2. Karbon atau jelaga jika terhirup akan merusak pernapasan. 3. Gas nitrogen dalam kadar tinggi akan mengiritasi mata. 4. Karbon dioksida dapat menimbulkan pemanasan global karena termasuk gas rumah kaca. 5. Gas nitrogen gas rumah kaca yang akan memperparah pemanasan global. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.